Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi yahtadi al-muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau kama qala ta'ala fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Atau kama qala ta'ala fi ayatin ukhra ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul wa'dil amin. Badiru bil a'mali shalihat fasatakunul fitan ka qita'id al muslim. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Al-mutamassiku yawma idin bidinihi kal-qawmi 'ala al-jabri. Al-hadis al-muqal. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika lasyahidin. Puja-puji dan syukur selayaknya dan sepatutnya kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Malam hari ini Allah takdirkan kita berkumpul para pengurus Hawari Indonesia yang telah menjadi mediasi kami hadir pada kesempatan kali ini. Semoga upaya ini menjadi bagian dari amal soleh antum sekalian yang Allah balas nanti dengan pahala surga. Amin. Dengan saya hormati dan saya muliakan Allah, Bang Haji Juanda, Ustaz yang di samping saya ini adalah juga Ustaz Ayub, beliau bersama Bang Haji Juanda dan juga Bang Ipin dan kawan-kawan ini datang dari komunitas pecinta ulama. Beliau ini yang selama di Medan berkhidmat kepada Buya Tengku Zulkarnain. Beliau yang memfasilitasi kami juga hadir di Sumatera Utara ini. Ini sudah kesempatan yang keempat barangkali boleh kita bersama. Terima kasih nih Bang Haji Ustaz Ayub yang telah memfasilitasi dan Bang Ipin yang telah memfasilitasi kami hadir di sini. Juga tadi kami hadir di sini dikawal oleh Pak Walida Riders Hijrah Aswaja. Ya, mudah-mudahan Allah berikan pahala. Tri itu 3. Kalau 1 dari suara. Baik. Alamat rumah tinggal saya di Gri Asri Pasirwangi, Cigendik, Ujung Berung, Bandung Timur, ibu kota Bandung Timur adalah Ujung Berung. Ya. Kalau para Pak Allah kenal Lembang, itu di atas saya. Itu Lembang, Cibodas. Dan bukan tanpa perjuangan. Di Mekah mereka disiksa karena mereka beriman pada Allah dan Rasulullah SAW. Ya, difitnah, mereka disiksa, difitnah, bahkan diintimidasi di Mekah karena mereka menjadikan Islam kembali sebagai fitrah mereka. Bahkan mereka korban harta. Bahkan ada sahabat yang korban nyawa. Begitu pula ketika mereka diperintahkan hijrah ke Madinah, 10 tahun mereka harus meninggalkan kampung halaman, berpisah dari keluarga, berpisah dari aset bisnis dan kekayaan mereka. Lalu Allah
membayar dengan turunnya ayat ini. Maka wajar sekali jika para sahabat bergembira dan bahagia. Namun ada seorang sahabat yang justru tidak terlihat bergembira. Dia tidak terlihat senang. Justru dia menangis seorang diri di rumahnya. Aina Abu Bakar? Di mana Abu Bakar? Afala yasma' anna Allah azza wa jalla qad anzala hadhihi al-ayat? Apakah dia tidak mendengar kalau Allah telah menurunkan ayat ini? Maka di antara sahabat ada yang pergi menghampiri Abu Bakar, dan betul ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berada di rumah beliau sedang menangis luar biasa. Ya Abu Bakar, ini banyak tabki. Ma asabaka ya Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, apa yang menimpamu? Kenapa kau menangis? Bukankah Allah telah menurunkan ayat? Apakah kau tidak mendengar Allah telah menurunkan ayat Al-Yawma akmaltu, dan terus dibaca sampai selesai. Kutsami itu, bala kutsami itu. Demi Allah, aku telah mendengarnya Allah menurunkan ayat ini. Justru karena ayat ini turun aku menangis dan bersedih. Loh, kenapa Abu Bakar? Di saat kami berbahagia dengan turunnya ayat ini, kok malah menangis? Nah, ini bedanya Abu Bakar dengan para sahabat yang lain. Di saat para sahabat terjebak dengan redaksi verbal ayat, justru Abu Bakar memiliki pandangan yang futuristik ke depan. Allahu Akbar. Ayo ashabi Rasulullah, ya ashab Rasulullah, wahai para sahabat Rasulullah, ma ra'yukum idza kana ar-rajulu yas'adu al-jabala wa lam tasafa ila tarfih wa lam tasafa tarfah hal yarfa wa yanzil. Wahai para sahabat-sahabat Rasulullah, bagaimana menurut pandangan kalian jika seseorang naik mendaki sebuah gunung, menaiki sebuah bukit? Wah, ada dua ini. Oh, diganti Pak. Oh ya, kurang panas baik-baik. Ini sudah dihidangkan, berarti saya minum dulu, Ibu. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya selain satu ini. Saya kembali karena masih panas. Gak apa-apa, memang saya ingin yang panas, Pak. Yang panasnya lama. Sampai mana tadi? Abu Bakar. Jika seseorang mendaki sebuah gunung, sebuah bukit, kalau sudah pada puncaknya, apa yang dilakukannya? Naik apa turun? Turun. Lah hari ini Allah nyatakan Islam telah sempurna. Islam sampai pada puncaknya. Umat Islam sampai pada puncak kejayaannya. Apakah sama nanti sebulan ke depan? Apakah sama kondisi 1 tahun ke depan? Apakah 10 tahun ke depan Islam masih berjaya? Umat Islam masih jaya dan umat Islam seperti sekarang? Tidak. Allah demi Allah, yang aku lihat umat ini akan mengalami kemunduran demi kemunduran, setahap demi setahap. Bahkan Islam ini akan terlepas ikatannya. Hal tazakkartum biqauli Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian lupa? Masihkah kalian ingat dengan hadis Rasulullah SAW? Latun qadana umural Islam, latun qadana umural Islam, urwatan urwatan. Sungguh Islam ini akan tercerai sehelai demi sehelai, akan terurai kembali, terlepas sehelai demi sehelai. Wa awwalu ma tuqada minal Islam as-shalah. Dan yang pertama kali terlepas dari Islam itu adalah salat. Abu Bakar menangis lagi. Terus kenapa aku menangis lagi Abu Bakar? Isyrah lana, jelaskan lagi pada kami. Ma ra'yuka ya Abu Bakar? Apa yang kau pahami wahai Abu Bakar? Lama Abu Bakar menangis. Hal ini membuat para sahabat yang tadinya sumringah bergembira berubah menjadi pucat bersedih. Terheran-heran mereka dengan apa yang dilakukan Abu Bakar. Maka setelah menahan tangisannya, betapapun matanya memerah dengan urayan air mata, beliau berkata, wahai para sahabat Rasulullah, wahai umat Islam, apakah kalian tidak melihat ayat ini menceritakan pada kita kalau Islam telah sempurna? Lah kalau Islam sudah sempurna, berarti tugas Rasulullah telah selesai. Lah kalau tugas beliau telah selesai,
Itu apakah bukan isyarat kalau beliau akan segera pergi menghadap Allah meninggalkan kita semua? Beliau akan segera wafat kembali ke pangkuan Allah. Allah luar biasa pandangan Abu Bakar. Maka beliau kemudian menangis lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kata para sahabat akhirnya. Tidak percaya dengan apa yang dikatakan Abu Bakar. Pergi mereka menghampiri Rasulullah SAW. Lalu di hadapan Rasulullah SAW mereka berkata, ya Rasulullah, inna Abu Bakar qala hakada wa hakada, inna qala lana hakada wa hakada, huwa minas sadiqin ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, Abu Bakar tadi mengatakan bla 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 seperti ini. Apakah benar apa yang diucapkan ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Qad sadaqa Abu Bakr. Benarlah apa yang dikatakan Abu Bakar. Apa yang dikatakannya benar. Keberkahan dari Allah untuknya. Maka menangislah para sahabat. Tidak kuat mereka. Tidak terima, dalam arti belum siap mereka ditinggalkan orang yang sangat mereka cintai. Seseorang yang telah menyelamatkan mereka dari tepi jurang neraka kepada cahaya penuh dengan rahmat dan keselamatan. Seseorang yang telah dengan penuh cinta dan kasih sayangnya menyelamatkan mereka dari gelapnya hidup jahiliyah. Bahkan seseorang yang telah memuliakan mereka dari jahiliyah menjadi khairul ummah, terbayang harus pergi meninggalkan mereka untuk selamanya. Maka suasana berubah menjadi sedih luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Hingga pada akhirnya Rasulullah SAW pun dengan tertatih-tatih dia berdiri. Lalu beliau berkata di hadapan umatnya, dan inilah figur seorang pemimpin teladan seluruh umat manusia, seluruh alam. Wahai sahabatku, kalian telah tahu bahwa Allah telah menyatakan Islam ini telah sempurna dari awal hingga akhir. Wallah, demi Allah, ma taraktukum syai'an ba'di alladhi yuqarribukum ila Allah wa yudkhilukum jannata ila qad amartukum bih. Tidaklah aku tinggalkan satu urusan pun sepeninggalku nanti, setelah aku pergi nanti. Sesuatu yang membuat kalian dekat dengan Allah, bahkan membuat kalian masuk ke dalam surganya Allah, melainkan aku sudah memerintahkannya pada kalian, melainkan aku sudah mencontohkannya pada kalian. Ambillah dia, yakinilah dia, imanilah dia. Wa ma taraktukum syai'an ba'di, dan tidaklah aku tinggalkan untuk kalian sepeninggalku nanti. Alladzi yubaidukum anillah wa yudkhilukum nara ila qad nahaitukum anhu. Sesuatu yang membuat kalian jauh dari Allah, sesuatu yang membuat kalian masuk ke dalam nerakanya Allah, melainkan aku sudah melarangnya. Jauhi, tinggalkan, jangan kau ikuti, jangan kau lakukan. Demi Allah, aku telah melaksanakan semua perintah dari Allah. Saksikanlah. Menangis semua sahabat. Lalu kemudian Rasulullah terdiam, menghela nafas berkali-kali karena beliau memang sudah kelelahan. Di saat-saat terakhir beliau sempat untuk menyampaikan sesuatu. Oleh karena itu, wahai sahabatku, barang siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti, hari ini aku berikan kesempatan, kisoslah diriku sebelum aku dikisos kalian nanti di akhirat. Jangan kalian kisos aku di hadapan Allah nanti, kisoslah aku sekarang di dunia ini. Allahu Akbar. Pertanyaan saya, adakah seseorang yang disakiti Rasulullah? Pernahkah Rasulullah SAW menyakiti sahabatnya? Tidak ada. Yang ada justru Rasulullah yang disakiti. Betul? Rasulullah yang disakiti. Maka tidak ada sahabat yang mengangkat tangannya dan menyatakan kisos kepada Rasulullah. Tapi inilah figur seorang pemimpin sejati. Sebelum lengser ke pelabuhan lungsur Kapawan, beliau kisoskan dulu dirinya. Ada pemimpin zaman sekarang seperti itu? Yang ada justru sebelum lengser, dia cari semua aset, dia kumpulkan semua aset tadi dan dia raih semua keuntungan demi kekayaan 7 turunannya. Lengser dia, KPK menunggunya. Itulah pejabat zaman kita dan itulah wakil rakyat. Sungguh senang sekali orang menjadi wakil rakyat di Indonesia ini, karena orang Indonesia baik-baik semuanya. Rakyat Indonesia baik-baik, terutama kepada para wakil rakyat. Tidak ada negara yang paling baik kepada wakil rakyatnya kecuali Indonesia.
Di saat wakil rakyat ingin kaya raya, diwakili sama mereka. Ketika rakyat ingin hidup nyaman dan nyenyak, diwakili sama mereka. Ketika rakyat ingin keliling dunia, diwakili sama mereka. Itulah wakil rakyat. Tapi di saat sengsara, siapa yang sengsara? Wakil rakyat apa rakyat? Di saat pandemi kesusahan, yang susah wakil rakyat apa rakyat? Lalu kenapa salah memilih wakil rakyat? Nah, jangan salah memilih wakil rakyat ya. Pilihlah saya, insya Allah saya amanah. Kok jadi kampanye? Bapak Ibu ya Allah, suasana jadi hening seketika saat itu. Tiba-tiba suara keheningan tadi dipecah oleh suara seseorang dari belakang. Ana ya Rasulullah, saukan di muka kisasan. Aku ingin mengajukan kisah kepada Anda wahai Rasulullah. Bapak Ibu sekali lagi. Alhamdulillah. Jadi hilang antuk saya. Lanjut Bapak Ibu. Kemudian Rasulullah sudah tidak kuat berdiri. Sampailah beliau pada detik-detik terakhir beliau. Seperti apa gambaran detik-detik terakhir manusia tercinta, manusia yang paling mulia di muka bumi, yang bergelar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saksikan yang satu ini. Maafkanlah. Beliau mendengar jawaban dari Fatimah dan beliau berkata, siapa nak yang datang itu wahai anakku? Tidak tahulah ayah, belum pernah kulihat orang itu sebelumnya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ketahuilah wahai anakku, dia itulah yang memisahkan pertemuan kita di dunia ini. Dialah malaikat maut, dialah Israel nak, datang menjalankan tugasnya, mencabut nyawa ayahmu ini nak. Maka Fatimah terus menahan ledakan tangisannya, karena mengetahui bahwa ajal ayahnya sudah semakin tiba. Malaikat Israel dan Jibril pun datang menghampiri Rasulullah. Wahai Jibril, jelaskan apa hakku di hadapan Allah kelak. Pintu-pintu langit telah terbuka ya Rasulullah. Semua pintu surga terbuka lebar menantimu. Namun kata-kata Jibril ini tidak membuat baginda Rasulullah senang. Mata beliau masih penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Kau tidak senang mendengar kabar ini wahai Rasulullah? Kabarkan padaku Jibril, bagaimana nasib umatku kelak di akhir zaman Jibril. Ceritakan padaku. Jangan khawatir ya Rasulullah, aku pernah mendengar Allah berfirman, kuharapkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya. Maka detik-detiknya pun semakin dekat. Tibalah saat malaikat Israel menjalankan tugasnya. Perlahan-lahan roh Rasulullah dicabut. Seluruh badan beliau disimbahi dengan keringat. Urat-urat baginda menegang. Perlahan-lahan Rasulullah mengadu, Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini Jibril. Fatimah memejamkan kembali kedua matanya. Ali di sampingnya menundukkan kembali kepalanya. Jibril pun memalingkan wajahnya. Jika engkau melihatku, hingga kau palingkan wajahmu dariku Jibril. Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajalnya? Aku tidak sanggup ya Rasulullah, maafkan aku. Maka sebentar kemudian terdengar Rasulullah SAW memekik karena sakit yang tidak dapat ditahan lagi.
Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku ya Allah. Jangan kau timpakan pada umatku ya Allah. Timpakan saja padaku ya Allah. Maka badan Rasulullah SAW mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan membisikkan sesuatu. Maka bergegaslah Ali mendekati bibir baginda Rasulullah SAW. Ihfazis salat, peliharalah salat. Wahfazu du'afa'u minkum, peliharalah orang-orang lemah di antara kalian. Sayangi mereka, kasihi mereka. Sementara di luar rumah terdengar tangisan para sahabat tersebut. Fatimah radhiyallahu kembali menutupkan kedua tangannya kepada mukanya. Dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir baginda Rasulullah. Umatku, 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 umatku. Dan berakhirlah kehidupan insan mulia di muka bumi ini yang bergelar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kini mampukah kita menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah SAW? Seperti mana baginda begitu mencintai kita? Umatnya yang tidak pernah beliau temui. Lupakah kita akan perjuangan dan pengorbanan baginda Rasulullah dalam memperjuangkan dan menjamin kesejahteraan umat manusia setelah zaman baginda Rasulullah? Kirimkanlah kisah ini kepada para sahabat-sahabat kita yang lain agar hadis dan kita temukan. Dan inilah yang beliau khawatirkan, Bapak Ibu yang Allah. Ini yang membuat Rasulullah kemudian memanggil kita berkali-kali, ummati, ummati, umatku, umatku. Saking dahsyatnya fitnah di akhir zaman yang terus-menerus menerpa umat. Belum selesai kita terluka karena penghinaan kepada Rasulullah di Prancis. Hari ini kita dihina dengan berbagai macam fitnah. Betul? Ini yang terjadi, Bapak Ibu. Dan ini yang membuat Rasulullah memenahan dan begitu merindukan dan ingin sekali umatnya selamat di akhirat kelak, terutama di akhir zaman ini. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita kondisi yang membuat beliau begitu khawatir dan cemas kepada kita yang hidup di akhir zaman ini. Yushiku an tada'anikumul umam kama tadal akalatu ila qas'atiha. Aku khawatirkan kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia. Kama tadal akalatu ila qas'atiha, sebagaimana hidangan yang siap disantap oleh para pemangsanya di atas meja. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, amin kilatin nahnu yawma idin." Apakah jumlah kami sedikit pada saat itu Rasulullah, hingga kami disiksa, hingga kami dibantai, hingga kami difitnah? Bala'tum yawma idin katsir. Bahkan jumlah kalian saat itu banyak. Walakinakum guzarun ka guzai sair, tapi kalian seperti buih di lautan. Betapa tinggi ombak menakutkan, tsunami menakutkan, tapi begitu sampai ke darat, hilang tanpa jejak. Au kalimal misyadil bahar, atau kalian seperti pasir di tepi pantai. Banyak jumlah kalian, berjuta-juta kalian di muka bumi, miliaran kalian di muka bumi. Tapi ibarat pasir di tepi pantai, diambil diremas-remas, hancur berkeping-keping. Dan sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari dada musuh-musuh kalian. Jumlah kalian yang paling banyak, jumlah kalian minoritas, tidak lagi mereka takuti.
Karena kalian telah terpecah belah di dalam diri kalian. Kalian memecah belah agama kalian. Kalian memecah belah kepentingan kalian. Hanya karena dunia, hanya karena pangkat dan jabatan, karena mazhab dan sebagainya. Allahu Akbar. Wala yaksikanna fi qulubihim al-wahan. Dan sungguh Allah akan menimpakan penyakit wahan kepada kalian. Apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian cinta dunia dan kalian takut mati. Hina kalian di pandangan manusia, malu kalian di hadapan Allah. Saudara kita dibantai, saudara kita disiksa. Kiblat kita pertama diejak-ejak anak cucu babi dan kera. Kalian sibuk dengan urusan dunia kalian. Kalian sibuk dengan kekayaan dan harta kalian. Mana cinta kalian kepadaku? Mana bukti cinta kalian kepadaku? Kata Rasulullah. Siapkan jawaban kita jika Rasulullah menuntut kita nanti di akhirat. Lupakah kita? Kalau kita dengan sesama muslim dan bersaudara, lupakah kita? Kalau dulu Rasulullah SAW di saat menerima perintah sholat wajib 5 waktu, kiblat yang beliau pertama kali hadapi di saat sholat pertama adalah Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, dan inilah kondisi mereka. Kondisi kiblat kita yang pertama, Zionis Yahudi akan segera menghancurkannya. Lalu di mana kita yang mengaku mencintai Rasulullah SAW? Inilah bukti kehancuran dari Masjidil Aqsa, kiblat kita yang pertama, yang tidak lama lagi kita akan menyaksikannya hancur. Malulah kita di hadapan Allah jika kiblat kita yang pertama ini hancur. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Inilah yang membuat Rasulullah SAW memanggil kita 3 kali. Umatku, umatku. Nabi menyaksikan umatnya akan dibantai, disiksa, dizolimi hingga mati, terluka, dirobek-robek, dicabik-cabik kehormatannya. Bukan hanya darah yang mereka kuras dari kita, bukan hanya kekayaan alam kita yang mereka rampas, bukan hanya keringat kita yang mereka peras, akidah kita juga mereka peras habis-habis. Allahu Akbar. Inilah kondisi yang membuat Rasulullah cemas dan takut hingga beliau memanggil kita umatku, umatku, umatku. Kembali kita menyaksikan bagaimana kebiadaban manusia terhadap manusia, kebiadaban bagaimana sebuah bangsa yang sudah kehilangan nurani kemanusiaannya. Telah sekian banyak pembantaian genosida yang dialami oleh rakyat Suriah, dimulai dari Dar'a, Qom, Latakia, kemudian Aleppo, Idlib. Hari ini kita bagaimana menyaksikan kota Gaza dibantai habis oleh penguasa sendiri yang zalim dan juga Bashar bersama pasukan manusia. Semua ini merupakan bukti bagaimana manusia hari ini, akhir zaman ini, sudah kehilangan nurani dan fitrah kemanusiaannya. Mereka hanyalah manusia di dalam dengan syaitan. Alhamdulillah. Apa yang terjadi semua ini merupakan sebuah pembuktian dari apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Tidak akan datang kepada kita satu masa, melainkan masa sesudah jauh lebih buruk daripada masa sebelumnya. Hutang adalah sebuah kata yang dulu disebutkan Rasulullah SAW yang akan menjadi pusat kebangkitan Islam. Di saat petaka marhabatul kubra terjadi adalah berada di depan. Ustadzul muslimin yang marhabatul kubra bermakna bukan dengan pusat pemerintahan umat Islam. Di saat marhabatul kubra terjadi dalam tempat yang menambah Allah. Nampaknya hari ini sudah menjadi topik berikutnya bagi masyarakat untuk mempertahankannya agar Islam tidak takut di sana. Namun bagaimana kita akan melakukan Islam tetap akan tegak di bumi kita ini? Pertanyaannya, apakah kita akan menjadi penonton atau menjadi bagian dari suatu kebangkitan Islam tadi? Pastikan ketika Allah menghendaki menampilkan Islam bagi di sana, maka kita menjadi bagian dari mereka yang melakukan kebangkitan Islam. Saya Rahmat Baikuni menyeru kepada kaum muslimin untuk sama-sama kita menunjukkan
bagaimana NGO juga untuk menunjukkan kepedulian kita kepada prajurit, untuk menolong mereka agar memberikan perwujudan dan mimpi mereka. Kita tidak akan pernah berhenti berjuang untuk Syam sampai mereka merasa aman sebagaimana kita aman di negeri kita sendiri. Terima kasih. Semoga Allah memudahkan langkah kita kepada mereka dan memaafkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kita, betul. Mereka muslim, mereka mukmin, maka mereka bagian dari tubuh kita. Bukankah Rasulullah SAW pernah menjelaskan, al-muslimu lil muslimin kal jasadil wahid. Seorang muslim dengan muslim yang lain ibarat satu tubuh. Idza staka udhun, apabila satu luka terdapat pada bagian tubuh mereka, satu bagian tubuh mereka terluka, tubuh mereka semuanya merasa panas dan demam, meriang dan demam karena sakitnya. Ketika kaki kita terluka, maka tubuh kita pun terasa panas. Kepala kita berat karena terasa sakit seluruh tubuh kita. Bukankah mereka bagian dari tubuh kita? Bukankah itu luka yang masih menganga? Bapak Ibu, apa hujah kita di hadapan Allah nanti? Ketika kita disibukkan dan dibikin bangga dengan kelompok kita, ketika kita bikin bangga oleh ulama-ulama kita sendiri, yang membuat kita terpecah, tidak mau bersaudara, tidak mau bersatu dalam berjuang menegakkan Islam. Sibuk kita memperebutkan perbedaan mazhab di antara kita. Sementara saudara kita mereka dicapik-capik kehormatannya di saat yang sama. Saudara kita mereka terzolimi. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Anak-anak di sana kelaparan. Rumah mereka hancur. Ayah ibu mereka mati syahid. Sementara mereka lari ke sana kemari menyelamatkan diri. Tidak ada makan yang mereka dapati. Maka kucing mereka bunuh dan mereka saja tidak membantu kami. Apa hujah kita di hadapan Allah nanti? Siapkan hujah kita di hadapan Allah jika mereka menuntut kita. Yani akhirulatan masjid. Takutlah dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Man istaiqadha wa lam yahtam bi amril muslim falaysa minni. Siapa yang bangun di pagi hari dan tidak terbesit sedikit pun kepedulian kepada nasib umat Islam, nasib saudaranya, dia bukan umatku. Siapkan hujah kita jika Rasulullah ternyata penting menolak itu, mengakui kita di saat kita tidak peduli kepada saudara-saudara kita yang bernama Syam. Buktikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dengan membantu mereka. Siap memuliakan mereka, siap menolong mereka. Bapak Ibu rahmati Allah SWT, insyaallah banyak program yang bisa kita lakukan. Kami biasa setiap tahun berangkat ke tanah suci Mekah plus umrah plus Aqsa maksud saya. Kita ke Jordan. Di Jordan perbatasan Suriah dengan Jordan ada Mafraq. Disitulah terdapat yang para pengungsi Suriah dari Idlib, dari Homs, dari Latakia, Dara'ah. Dulu kami sepakat dengan Malaysia untuk membawa mereka ke Indonesia. Namun apa yang terjadi? Susah kita membawa untuk mereka masuk ke tanah air kita. Betapapun masih ada pulau dan kami sudah menyiapkan tempat untuk mereka. Susah Bapak Ibu. KTBLC setumpuk peraturan yang intinya menghalangi kami. Tapi di depan mata kami, orang-orang bermata sipit mudah mereka lalu lalang masuk ke negeri ini. Betul? Takbir! Sakit hati ini Bapak sekalian. Orang yang sudah jelas-jelas nyawanya terancam, tersiksa dan akan dibantai, mereka larang. Tapi mereka yang negaranya aman, hanya karena ingin mendapatkan second home, mudah sekali mereka datang keluar masuk ke bangsa ini. Hati-hati Bapak Ibu. Rasulullah SAW telah menyatakan mungkin inilah bukti dari kebenaran hadis beliau. La taqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman sigharul a'yun juluduhum ahmar zumfan unuq wa wujuhum kal majadil mutraqah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan berperang dengan satu bangsa, satu kaum, sipit mata mereka, merah kulit mereka, pesek hidung mereka, dan wajah mereka lebar seperti tapir. Siapa yang Rasulullah maksudkan? Sudah masukkah mereka ke negeri kita? Sudahkah mereka berdatangan ke bangsa ini? Lalu apa yang akan kita lakukan? Kalau bukan bangkit berjuang bersatu berjamaah di bawah satu komando ulama dan habaib kita. Siap? Siap bentengi negara kita? Siap jaga kedaulatan NKRI? Buktikan cinta kita pada Allah dengan berjuang sampai syahid membela kedaulatan bangsa ini. Tapi Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala.
Saya minta waktu 5 menit lagi, boleh? Boleh. Bapak Ibu kepada Allah, buktikan cinta kita kepada mereka.